Jadi bukan hanya bangsa Israel dibebaskan, tetapi derajat orang Israel yang dulunya budak, yang miskin, diangkat oleh Tuhan, dikasih status, dan bukan hanya bebas, dikasih harta sama Tuhan. Nah, biasanya di sini penganut teologi kemakmuran seneng banget. Biasanya ini yang dipakai. Wah, kekayaan bangsa-bangsa akan mengalir kepada umat Tuhan. Wah, kita dapat berkat. Saudara, saya mau kasih tahu, kalau ada yang bilang itu sama saudara, itu adalah tafsiran yang salah, oke? Pertama, kalau bangsa Israel itu mendapatkan emas, perak, serta kain-kain, dan itu semuanya mahal-mahal, tujuannya itu adalah untuk apa? Bukan untuk kebutuhan pribadi. Kalau saudara perhatikan, pakaian bangsa Israel itu nanti bertumbuh bersama dengan tubuh mereka. Anak kecil, pakaiannya itu bisa sama terus karena bertumbuh. Itu mujizat. Artinya apa? Pakaian mereka itu bukan pakaian mewah yang mereka dapatkan dari Mesir. Jadi emas, perak, dan kain-kain itu tujuannya adalah untuk membangun tabernakel Musa. Jadi ini bukan untuk kepentingan pribadi, jangan salah sangka. Kepentingan to worship. Yang kedua, setelah keluar dari Mesir, mereka ini pergi kemana? Padang gurun belantara. Ada Indomaret di sana, ada mall? Tidak ada. Jadi kalau saudara punya emas, perak, terus pergi ke padang pasir, mau beli apa? Emas dan perak nggak payu, nggak laku. Kenapa? Mereka nggak bisa beli apa-apa. Jadi ini bukan untuk diaplikasikan kepada kita supaya kita ini mengklaim janji Tuhan supaya kita kaya, semakin kaya dan sangat kaya. That's wrong. Apa yang bangsa Israel lakukan untuk memperoleh semua ini? Saudara baca Keluaran 12. Betapa pasifnya bangsa Israel. Ini bukan sesuatu yang jelek, tetapi menunjukkan bahwa sebenarnya kemerdekaan dari perbudakan, status yang baru orang Israel, dan penyediaan Tuhan atas orang Israel, itu tidak diraih oleh perbuatan baik atau ibadah bangsa Israel. No, tetapi diterima oleh mereka hanya karena anugerah. It is by grace alone. Kebaikan, hal-hal yang baik yang kita terima bukan karena kita baik, tetapi ada orang yang sempurna, pribadi kedua dari Allah Tritunggal, namanya Yesus Kristus. Dialah yang harus menanggung semua keburukan, semua murka Allah di atas kayu salib. Ini menunjukkan bahwa tidak ada andil yang kamu bisa lakukan untuk menyelamatkan dirimu. Inilah doktrin unconditional election, pemilihan Tuhan yang tidak bersyarat. Inilah doktrin irresistible grace yang berbicara bahwa anugerah Tuhan dalam hidupmu tidak bisa ditolak. Sebab semua orang yang apa? Dipilihnya, kata kerja pasif, dipilihnya. Artinya bukan kamu yang memilih Tuhan, tetapi Tuhan yang memilih kamu. Mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Bukan kamu yang panggil Tuhan, tapi Tuhan yang panggil kamu. Wow, itulah makna Paskah. Hari ini kalau sudah mendengar khotbah ini melalui layar TV ini, melalui layar gadget Anda, Tuhan sedang memanggil Anda. Ada kata kerja pasif yang berkata, engkau sedang dipanggil oleh Tuhan. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Bukan kamu yang membenarkan dirimu, tetapi Tuhan yang membenarkan kamu. Inilah yang dinamakan justification. Engkau tidak mampu membenarkan dirimu, tetapi Tuhan yang penuh anugerah dan kasih karunia, Dia yang membenarkan kamu. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka yang sudah dibenarkan Tuhan, mereka itu juga dimuliakan. Bukan kamu yang memberikan semua effort, usaha untuk supaya dirimu nanti menerima kemuliaan. No, kamu yang tidak layak dimuliakan Tuhan. Persis sama seperti tadi. Bangsa Israel tidak melakukan apa-apa, semuanya dilakukan Tuhan. Esensi Injil itu adalah berbicara bukan apa yang harus kamu lakukan dan apa yang harus kamu tidak boleh lakukan, tapi apa yang Yesus sudah selesaikan. Dan Yesus itu tinggal di dalam kita. Maka itu yang membuat kita aman. Kita tenang. Domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Ini adalah janji Tuhan, penyertaan Tuhan ayat 28. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Dan mereka apa? Pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Ayat 29. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun. Dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Saudara, itulah Paskah. Itulah kebangkitan Kristus. Darahnya memeteraikan bahwa engkau tidak lagi di bawah perbudakan dosa. Engkau tidak lagi mati rohani, tetapi engkau bangkit. Kuasa kebangkitan Kristus bersama dengan engkau. Amin, saudara.